Oke, kembali lagi di Sepertiga Malam. Oke, kali ini kita mau bahas satu sosok yang dibilang apa nih istilahnya, Pi? Yang paling inian ya, Yang ditunggu-tunggu sama siapa? ditunggu-tunggu para Yahudiers ada ya. Nah, sosok ini emang udah paling ditunggu-tunggu sama dia lah. Kita bahas Dajjal. Dajjal, D-A-J-J-A-L. Dajjal itu apa sih, Pi? Siapa dia? Nih, Dajjal kecil. Dajjal. Assalamualaikum. Dajjal. Ini bisa nih, Bang, bisa bangkitin orang mati. Telepon yang nomor ini. Ketik Rex pasti Dajjal. Ya, Dajjal itu apaan? Siapa? Ya, yang kemarin sempat kita singgung ya, Ya, kita Dajjal ya. kemarin singgung. Dajjal itu sebenarnya Bahlil. Di Enggak, bercanda ya Mas Bahlil. Ya, ganteng kok. Ya, ganteng kok. Mas Bahlil ganteng. Ya, Dajjal itu adalah sebutan dari Al-Masyah palsu ya. Masuk. Tapi gue belum tahu tuh artinya Dajjalnya itu sendiri, belum ngulik lagi. Yang jelas dia Al-Masyah tuh yang ditunggu-tunggu kan. Dia punya sifat kayak iblis lah. Mungkin nggak tahu ya. Bisa, ibarat iblis versi kitanya. Versi manusianya. Iya kan kalau iblis kan goib ya. Goib. Oh ini versi di Fisik, buminya ada kali ya, fisiknya ya. Udah inian dia udah Ya kayak superhero bener. Superhero. Apa orang tapi punya kekuatan gimana sih? Iya, Sakti ya kan. Sakti. Contoh misal kayak siapa? Enggak ada lagi. Oh ini yang bisa mindahin pohon jadi sawit. Iya tuh dia bisa. Anjir. Itu lagi tahu. Maaf ya. Jadi sawit tuh tiba-tiba semalam. Ya, pokoknya Dajjal itu Al-Masyah palsu yang kemarin kita singgung Dukhan itu kan. Ibarat orang lagi paceklik, lagi nggak ada apapun, muncul lagi Al-Masyah penolong. Palsu. Ternyata dia Dajjal. Makanya tuh buat lu yang mager ngilmu atau sholat apa. Kan orang-orang nggak tahu nih ciri-ciri Dajjal tuh kayak gimana, Pi? Ciri-cirinya yang paling ini kan Sering dibahas kan matanya tuh. Itu sebenarnya tato, kayak berupa tato. Apa yang bisa lihat cuma orang beriman. Kalau nggak apa di cap yang besi panas tuh. Ya kayak gitu, blokan gitu ya, embos. Pokoknya kalau dari segi mata dulu ya, dia kan banyak kita taunya tuh matanya cuma satu dong, bulat ini kalau di kayak tensihan gitu ya. Di sininya nggak ada. di Google iya, taunya satu dong, cuman serem banget anjir. Kayaknya Mata enggak. satu. Iya. Oke, matanya nggak ada, cuma di deket jidat doang gitu ya. Makanya kan diilustrasin Gambarannya. sama iya kan kayak tensihan Tapi itu. sebenarnya kan ini kan Pi buta kan dia. Ya Tetap pice. dua. Kayak Jadi pice atu. anggur ini ya. Dari kecil tuh. Nah, terus ada tulisan kafaro, tapi katanya orang beriman doang. Doang yang bisa ngeliat. Iya. Gue bingung tuh. Orang beriman bisa ngelihatnya pakai mata batin apa gimana? Kalau Pi? orang yang nggak beriman bacanya Kentucky kan lapar ya. Kayu kan. Lapar ya kan. Makanya dia ngikutnya dia. Kentucky itu paling Kentucky kok. Makanan ya kan. Jual Kentucky berarti. Sabana nih. Sabana Ya gitu biasa. lah. Nah, kalau dari itu Dajjal secara apa sih ya? Ciri-ciri Iya. Visual fisik lah ya. Fisik. Sejarahnya Pi. Sejarahnya tuh Nggak, dia sebenarnya dia hidup di zaman apa sebenarnya gitu? Apa sebenarnya udah ada? Ya, lagi di apa namanya? Ditanam gitu atau diumpetin sama Allah atau dia belum lahir gitu ya kan? Mungkin itu dulu. Nanti dia kan mengaku sebagai Tuhan nanti. ya kalau dari sejarah dia kan Sebenarnya. panjang tuh. Ada yang bilang dari zaman Nabi Musa kan. Terus ada yang bilang ya dari zaman Nabi Isa. Nah, kalau dari versi agama Islam dia itu ditemuinnya ya sama Tamim Ad-Dari kalau nggak salah ya. Siapa tuh? Tamim Ad-Dari. Sahabat Rasul. Dia mungkin pelayar lah ya.
Dia lagi Suka berlayar, laut ya. nyari-nyari ikan gapi, ikan buntel. Sapu-sapu ya. Iya, ikan pokoknya buat makan lah, berpelayar lah. Iya. Belayar, nah mungkin waktu itu ada badai kali ya. Terus dia jadi kegeser lah, terdampar bahasanya. Dapat di pulau. Iya. Yang antah berantah lah ya. Ya dia ketemu tuh sama binatang sih, bilangnya namanya aljasasa itu kan, nama binatang berbulu. Ya jiper juga kan, namanya kita Nggak tahu. biar kata rame-rame ada binatang berbulu gede gitu kan. Ngomong ya. Nah ngomong itu dia masalah. Anjir. Kok dia bisa ngomong ya? Bisa ngobrol sama kita, aneh juga tuh. Namanya orang beriman berani kan. Iya mau Iya. jiper-jiper dikit ya. Iya. Nah udah terdampar kan. Bener-bener takut. Iya, ya ngobrol-ngobrol gitu. Nah terus kalau nggak salah dia bilang tuh, nah kalian ini emang udah ditunggu nih. Jadi kayaknya tuh si Dajjal itu punya vision kali ya, dia bahwa ini bakalan ada yang Ditemuin nunggu gua ya. nih, ditemuin ini. Makanya dianterin lah. Mungkin badainya itu kerjaan dia kali ini. Digeser ke situ ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah terus Terus ya udah tuh jadinya ditemuin Dajjal sama Tamim Ad-Dari ngobrol. Ya bilang nanya-nanya apakah udah datang nih di utusan yang terakhir tuh Nabi Nabi terakhir. terakhir udah. Iya udah gitu kan, bla lah banyak lah. Oh sebentar lagi aku akan hadir lah. Hadir. Pas Iya. ya, pas ya. Gua bakalan muncul ya saya. Muncul maksud Indonesian Idol ya. Tapi kalau di rewind lagi, dia itu juga dicocok loginnya, nggak tahu cocok logi apa bener ya. Di eranya Nabi Isa itu dia sebagai Yudas Iskariot. Ibarat iya. apa sih? Dia Yudas gitu. Murid yang menyamar lah gitu. Gitu. Murid Nabi cocok lagi nih. Muridnya Nabi Isa gitu. Dimeritnya sama Yesus. Iya, kayak gitu. Ada yang bilang juga. Terus ada yang bilang juga dari zaman Nabi Musa. Cuman gue lupa lagi pas era-eranya Nabi Musa tuh kisahnya kayak gimana. Pokoknya banyak lah ya kisah. Nah, yang pasti kok dia kagak mati-mati anjir. Iya, gue udah lama ya. Iya kan? 2 tahunan gitu ya. Udah lintas generasi itu. Generasi. Nah, kayaknya dia Mungkin dia kenapa bisa lama? Jikir kali dia. Jikir apaan ya? Ya, kalau dicocok login lagi bisa jadi dia manusia yang ditangguhkan. Nggak tahu tuh bisa begitu ya. Jadi emang kagak boleh mati. Manusia buatan berarti. Iya. Apa namanya mutan lah ya. Ada yang bilang itu bahwa dia itu dilahirkan dari apa sih perkawinan Incest. yang apa Perkawinan sih? silang. Apa? Incest. Incest maksudnya? Ya Sedarah. Oh iya sedarah gitu. Oh, Sedarah dia hasil. Pokoknya hina banget dah di lahirannya gitu-gitu. Dikutukan dah pokoknya. Kayak gitu. Nah, masalah usulnya tuh ya. sampai akhirnya ya Rasul bilang fitnah Dajjal itu paling mengerikan. Kejam. Iya, kejam kan. Gue ada fitnah-fitnah. Kan kalau bisa kalau ketemu sekarang nih Rasul sendiri yang bakal ngebantai, cuman kan dia nggak ketemu. Iya, jagonya Rasul. Kalau Kayak ketemu kan gitu. kiamat. Tapi katanya ada dua kota Pi, yang nggak dimasukin sama Dajjal ya Pi? Iya, Mekah sama Madinah. Oh ya nggak bisa, ya dilindungin ya, nggak bisa masuk. Iya. Itu kenapa tuh nggak bisa masuk? Berarti enak dong Pi, orang Madinah sama Mekah ya? Iya. Selamat lah. Punya privilege lah dia, Iya. didatengin Dajjal. Dajjal iya. Lenteng dan Udah nongol ya, yang Iya. kecil-kecil mah. Jangan malah Lenteng yang ngedatengin Dajjal. Serem banget ya. Dajjal. Aku lapar. Yang gorengan. Aku engas. Gitu. aja. Next berarti datang nggak tahu dah. Ya pokoknya kayak gitu ya. Secara sejarah singkatnya. Singkatnya itu. Itu Dajjal datang pas kan katanya Roma mau itu juga tuh sejarah juga itu. Roma. Roma kan Ais mau Roma. Biskuit Roma. Toti. Roma kan mau dikuasain juga sama itu kan belum kejadian kan hadis Nabi juga itu. Oh Konstantin. Ya kan kuasain udah kan sekarang Romanya. Iya, Mungkin pas jadi zamanan Romawi. Dajjal kali mau di
Jadi emang Konstantinopel kan ada 2 tuh. Ada yang di Istanbul, ada yang di Roma. Iya, yang udah yang udah maksudnya yang menangin. Iya, menangin Muslim ya. Yang pertama nih yang Istanbul. Nah itu yang Roma. Iya, yang Pas Roma Dajjal kali ya. Ya, bisa jadi. Ibarat Al-Mahdi tuh bakal nguasain tuh Nguasain kali ya mungkin ya. Konstantin Baratnya apa ya kalau nggak salah ya? Ya barat. Ya pokoknya kalau secara singkat Dajjal tuh ya kayak gitulah. Banyak kok ulama-ulama yang udah bahas Dajjal, nanti bisa langsung meluncur ke Ustad. Boy. Gembul ya. kayak gitu. Dari Dajjal sendiri Pi, dia apa namanya? Berapa tahun sih Pi? Apa berapa bulan, apa berapa hari? Dia hadirnya gitu. Iya. Kalau ya paling semasa pacak gitu ya 40 hari sih yang gue tahu. Ya soalnya gue baca kan ini apa namanya? Ada 1 hari pertama itu berasa sama dengan 1 tahun. Bayangin lu sehari udah kayak setahun ya kan? Dia bakal hampir ngejumpain yang ada di bumi. Bayangin, iya. Terus hari doang. Hari kedua itu udah berasa kayak sebulan. Hari ketiga itu berasa kayak seminggu. Hari keempat ya normal sih gitu. Nah yang sebenarnya ada hal yang seru dibedah ya, yang mungkin ulama jarang bedah tuh, kulik lah ya. Nah itu kok bisa sih Dajjal mampir ke sono, mampir ke sini kan? Kok dia apa waktu itu dia pakai pesawat kah atau apa gitu kan ya? Nah konon ada konspirasinya nih Boy. Apa tuh konspirasinya? Apaan tuh? Iya kan kalau ke era sekarang kan. Jadi Dajjal ini udah ditemuin nih sama Yahudong nih. Mau Iya kan? Iya, Yahudong. Nah, dia ini bahasanya tuh dimodifikasi lah. Jadi Dajjal itu tuh suatu ilmu kuno loh. Orang yang kuno, yang era-era zaman Nabi. Lu paham gak yang kayak bangun piramid gitu-gitu tuh. Jadi ada tuh teknologi zaman dulu. Nah, dia ini bagian dari orang-orang saat itu. Jadi emang udah canggih dia. Dia main frekuensi, bukan yang kecepatan cahaya segala macam gitu ya. Enggak sih, enggak nyampe ke situ juga. Artinya dia asbun banget ya. Ya, intinya dia punya teknologi kuno lah. Lu pernah dengar gak kayak zaman Nabi Sulaiman bisa ngomong sama burung segala macam, sama hewan. Berarti dia naik burung berarti ya. Ke film Indosiar dong. Iya. Gue cocok login ke situ. Jadi dia emang orang jadul banget yang masih megang teknologi itu. Nah, dia bisa nih hidup sampai sekarang, dan dia itu di upgrade lagi, bukan modifikasi, berarti dia upgrade sama Yahudong ini. Nah, tempatnya di mana? Kan kalau Tamim Adari itu kan dicocok login di Pulau Socotra tuh. Pulau Socotra. Kalau lu pernah denger lah Pulau Socotra. Nggak pernah denger sih anjing. Di tempatnya aneh banget tuh pokoknya. Banyak binatang-binatang aneh, tumbuhan aneh. Zaman sekarang namanya Pulau Socotra. Kau mulai tidung. Untung Jawa. Nah kalau sekarang kayaknya udah ditemuin sama Yahudong. Kan Yahudong sekarang lagi kaya banget kan. Ditemuin, nah dipindahin nih feeling gue ke Antartika. Di Antartika dia. Nah, konspirasinya gitu. konspirasinya gitu. Jadi apa nggak dipindahin ke Maldives aja? anjir. Dengan jemur entar gitu. Nyantai dulu ya kan. Ya, jadi dia di-upgrade tuh. Bahasa kasarnya teknologi dia pribadi tuh kan dia manusia juga kan ya. Itu di-upgrade, dia bisa bahasa kasarnya dia bisa nurunin awan. Sekarang zaman sekarang teknologi aja kita udah ngeliat. Masih buatan berarti dia. Ya bisa jadi di-upgrade, paham kan lo? Kan kalau di film-film kan kayak cyborg gitu kayak kan. Hulk gitu ya. Iya. Kayak Hulk kan. Semacam itu kali ya. Cocok lagi nih kayak gitu. Di-upgrade dia bisa mindahin awan segala macem, bisa bangkitin orang mati. Manusia super berarti. Manusia super kayak gitu. Konspirasinya kayak gitu ya. Konspirasi kayak gitu. Nah apa? Jadi pas mau endingnya Pi, dia terbunuhnya gimana tuh Pi? Nah, Iya. kan sama katanya Nabi Isa turun dulu kan. iya. Nah kan pertanyaannya dia akhirnya kan tewas juga nih ya.
setelah sekian lama dia nge-flexing dan bikin orang murtad kan, jadi kafir kan, muncullah nih Nabi Isa nih buat ngebantuin si pasukan Al-Mahdi. Ibaratnya kan kocak-kacir juga cok, ibarat ada super power kan. Udah terdesak ibaratnya ya umat manusia, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah turun lah itu ya. Iya. Nggak bisa diturunin. Ibaratnya lu lagi di pasukan Al-Mahdi nih, ngeliat Dajjal lu kabur apa? Pas kalah lah itu ya. Iya kan, langsung menurutnya lu balik lagi ya pasukan dia ya. Nah, akhirnya turun tuh Nabi Isa, Al-Mahdi lagi sholat di gimana? Di Damaskus ya kalau nggak salah ya. Cocok lagian ya. Damaskus. Nah, seneng banget kan tuh. Akhirnya nubuatnya bener nih, Al-Mahdi turun. Sama malaikat tuh. Nah, kata konspirasi juga, kok bisa Nabi Isa membunuh Dajjal yang super power, iya kan, superhero banget kan ya? Bahkan Dajjal ngeliat dia aja meleleh katanya kan. Iya kan? Udah meleleh badannya, kabur dia. Iya, super tech banget. Nah, kan Nabi Isa kan konon, bukan konon sih, faktanya dia kan belum mati. Iya kan? Iya, nah, diangkat kan? Nah, begitupun Dajjal, begitupun Nabi Isa. Nabi Isa diangkat, di-upgrade sama malaikat kemampuannya. Ibarat di atasnya Dajjal berarti. Superhero-nya iya. Ibaratnya dia mah kapten siapa? Kapten Amerika. QB-nya kan. Iya. Bima Saktinya dia. Kapten Marvel lah misalnya kalau ini kan. Lawan Jimmy Neutron. Kayak gitu. Jadi pertarungan antar superhero nih nantinya nih. Kita mah ya tinggal nonton doang. Berarti nggak lama tuh ya bunuh sama bisa lah. Iya, nggak lama itu mah. Ya udah jiper duluan dah pokoknya untuk Nabi Isa. Nah setelah kasus dia udah nggak ada nih tewas nih dibunuh sama Nabi Isa. Terus kejadiannya katanya ada makhluk yang peradabannya udah lama. Tapi muncul lagi tuh miliaran orang. Oh iya. Ada lagi Yajuj Majuj. Yajuj Majuj. Oke. Iya, sebenarnya panjang banget nih, Cok. Yajuj Majuj nih. Kita lanjutin apa kita pecah nih? Lanjut aja ya. Iya. Jadi Yajuj Majuj ini apa sih ya? Dia itu sebenarnya apa gini? Yajuj Majuj itu kan banyak pandangan orang monster lah, alien lah. Itu dia apa gitu sebenarnya? Manusia. Kalau dari yang purba. Yang pernah gue baca sih dia data-datanya dia manusia. Keturunan ini ya Nabi Nuh ya. Ya kan? Dia manusia terus suka bikin onar dan akhirnya diminta raja saat itu dia bikin kerusakan di bumi. Karena iya kan, bikin kerusakan di bumi terus ini padahal udah damai ya, damai. Pokoknya diganti-gantian tuh jadi pohon sawit ya. Iya. Sawit tuh. Kayak gitu. Aduh. Ya pokoknya ada aja ya, habis Dajjal udah damai, datang lagi kaum nggak ada anta gimana ya? Ya Yajuj Majuj lagi ya. Majuj itu datang. Sebenarnya banyak banget nih Yajuj Majuj. Semuanya kayak masa kerdil bukan. Ya mungkin kita bakalan cocok lagi bikin segmen sendiri deh ya, video baru ya Yajuj Majuj ya. Okay. Soalnya banyak banget nih boy. Bakal bisa panjang nih, lah ya. Panjang nih. Ya kan? Ya Jadi gitu aja kita lah. tutup episode Dajjal ya kan. Nah, sampai sini kan. Nanti next konten di tema Yajuj Majuj. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Yang suka konten kita boleh silakan di follow, di subscribe dan di komen ya. Sampai jumpa di next video di Sobat 3 Malam.